Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan sudah menolong kami, melimpahkan kebaikan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Pada waktu yang indah ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada kami. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13-18. Tertulis demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, muncul suatu anggapan di kalangan orang-orang yang hidup pada waktu zaman Nabi Maleakhi bahwa beribadah kepada Allah adalah sebuah kesia-siaan. Penderitaan dan kesusahan yang dialami pada waktu itu menyebabkan sebagian dari bangsa Israel menjadi ragu terhadap kasih dan janji Tuhan. Mereka menganggap lebih mujur orang-orang yang berbuat fasik, bahkan orang-orang yang mencobai Allah pun mereka anggap lebih beruntung karena mereka terluput dari penderitaan. Bangsa Israel pada waktu itu telah kembali dari pembuangan di Babel dan masuk lagi di tanah mereka. Tapi kesulitan dan tantangan yang begitu berat mereka harus alami. Dan penderitaan itu membuat mereka menjadi tawar hati kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, perlu kita berhati-hati dengan berbagai keadaan sulit dalam hidup ini, supaya kita memandangnya secara benar dan meresponinya dengan tepat, supaya kita tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kesusahan seringkali membuat orang mengeluh kepada Tuhan, dan kemakmuran seringkali membuat orang melupakan Tuhan. Perhatikanlah bahwa kalau kita ketika makmur lupa akan Tuhan, maka biasanya ketika susah kita akan mengomel kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melainkan hanya mengasihi diri kita. Fokus kita bukan kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada harta benda dan keadaan yang ada pada kita. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Maleakhi menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya memperhatikan orang-orang yang beribadah dan takut akan Tuhan, dan Tuhan menyayangi serta mengasihani mereka. Pada akhirnya akan nyata bahwa orang-orang yang benar akan mengalami perbedaan karena Tuhan membela dan menyatakan pertolongannya atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang menjadi rema buat kita dari ayat-ayat ini adalah: yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan tanpa berfokus kepada hal-hal yang materi dan lahiriah. Berkat yang kita terima melebihi ukuran duniawi. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 tertulis, memang ibadah itu
kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Yang kedua, saudara, jangan iri atau marah terhadap orang-orang yang berdosa. Tidak usah membandingkan keadaan diri kita dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Bersyukurlah dan bersukacitalah selalu kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Amsal 23 ayat yang ke-17 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Berkat yang sejati, pemeliharaan, dan pembelaan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, baik di bumi dan juga di dalam sorga. Dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian C tertulis, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dan mengasihi Tuhan, karena ada berkat yang tersedia bagi orang-orang yang setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa tetap mengasihi Tuhan, percaya dan setia kepadamu. Keadaan yang terjadi di sekeliling kami mungkin membuat kami menjadi bertanya-tanya, tapi saat ini kami menyadari bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak akan menggoyahkan iman percaya kami kepadamu. Engkau yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan pengharapan di dalam Engkau. Engkau Tuhan membaharui kami dengan kasih-Mu dan menopang kami, sehingga kami tetap setia, percaya, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak berfokus kepada perkara-perkara yang lahiriah, tetapi berfokus kepadamu saja, memandang kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari Engkau, segala sesuatunya yang kami perlu, Tuhan senantiasa sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Baharuilah hati kami, penuhi hati kami dengan sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan-Mu. Dan biarlah kehidupan kami ini ya Tuhan, senantiasa menyenangkan Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, apapun itu, sakit, penyakit, masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam keluarga, jodoh, pasangan hidup, dan segala persoalan lainnya. Agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, mengintervensi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia daripada-Mu Tuhan, selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.